Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jihwanul Kirom LC MMI selaku dosen studi fikih terapan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang kita diberikan kesehatan dan kenikmatan. Saya Kusnul Hafidah dengan NIM 2450310010. Dan saya Nihla Fitria Zulfa dengan NIM 2450310002. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab nikah. Yang pertama, pengertian nikah. Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan dua hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda mahramnya. Lalu ada tujuan nikah. Tujuan nikah yang pertama adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan kasih sayang, menghindari dari perbuatan tercela, lalu membangun tanggung jawab dalam keluarga. Yang kedua, syarat dan rukun nikah. Rukun nikah adalah suatu yang adanya menjadi syaratnya sah perbuatan hukum dan bagian perbuatan hukum tersebut, yaitu yang pertama, calon mempelai laki-laki yang harus memenuhi syarat Islam, balik, berakal, bukan mahram calon mempelai wanita. Yang terakhir, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang kedua, calon mempelai wanita harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, Islam, berakal sehat, bukan mahram. Yang terakhir, tidak mempunyai menghalalkan nikah. Yang ketiga, wali. Wali yaitu yang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Yang keempat, dua orang saksi, yaitu seorang laki-laki muslim, adil, berakal sehat, balik, dan lain-lain. Yang terakhir, akad ijab qabul. Perkataan dari pihak wanita dan qabul adalah jawaban mempelai laki-laki. Syaratnya adalah yang pertama, dengan kata nikah atau tasbih. Yang kedua, antara ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntutan dan tidak berselang waktu. Yang ketiga, ucapan qabul tidak menyalahkan ucapan ijab. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang melakukan akad harus berdapat mendengarkan kalimat ijab qabul. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 6 pasal 30 sampai 34. Yang pertama, pasal 31 untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan, antara lain yang pertama, kedudukan dan hak istri setara dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial. Lalu nomor 2, keduanya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya, nomor 3, suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri bertugas sebagai ibu rumah tangga. Pada pasal 32 menyatakan, suami dan istri perlu memiliki tempat tinggal yang tetap. Lokasi tempat tinggal tersebut dipilih secara bersama oleh keduanya. Pada pasal 33 disebutkan bahwa suami dan istri harus saling menyayangi, menghormati, setia, serta memberikan dukungan fisik maupun batin kepada satu sama lain. Selanjutnya, pasal 34 menetapkan bahwa suami bertanggung jawab memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Istri berkewajiban mengelola rumah tangga dengan baik. Jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, maka pihak lain berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya, dalam kompilasi hukum Islam bab 12, hak dan kewajiban suami istri dibahas dalam 6 bagian. Pada bagian pertama tertuang dalam pasal 77 yang memuat ketentuan serupa dengan pasal 30 sampai 34 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada bagian kedua, kedudukan suami istri dalam pasal 78 menyatakan suami menjadi kepala keluarga, sementara istri adalah pengelola rumah tangga. Hak dan kedudukan keduanya dianggap setara dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Masing-masing memiliki hak untuk bertindak secara hukum. Pada bagian ketiga,
Kewajiban suami diatur dalam pasal 80. Suami menjadi pembimbing bagi istri dan keluarganya, namun keputusan penting harus diteruskan bersama. Suami harus melindungi istri dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan mendukung istri untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Berdasarkan penghasilannya, suami harus mencukupi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, perawatan, serta pengobatan untuk istri dan anak, biaya pendidikan. Kewajiban pada ayat 4a dan b baru berlaku setelah akad nikah sah. Istri dapat membebaskan suami dari kewajiban tersebut jika istri melakukan nusyuz atau pembangkangan. Kewajiban suami tersebut dapat gugur. Pada bagian keempat, tempat kediaman dalam pasal 81 menyatakan suami harus menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anak atau mantan istri yang masih dalam masa iddah. Tempat tinggal tersebut harus layak selama ikatan pernikahan atau masa iddah. Fungsi dari tempat tinggal adalah untuk memberikan rasa aman dan menjadi tempat perlindungan serta penyimpanan barang. Suami wajib melengkapi tempat tinggal dengan kelengkapan rumah tangga sesuai kemampuan dan kondisi lingkungan sekitar. Pada bagian kelima, kewajiban suami beristri lebih dari satu diatur pada pasal 82. Suami yang memiliki lebih dari satu istri harus memberikan tempat tinggal dan biaya hidup yang adil sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bila para istri setuju, mereka boleh tinggal bersama di satu tempat. Bagian keenam, kewajiban istri dalam pasal 83 menyatakan istri wajib berbakti secara lahir dan batin kepada suami sesuai dengan batasan hukum Islam. Istri bertugas mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Pasal 84 menyebutkan istri dianggap nusyuz jika tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana pasal 83 ayat 1, kecuali ada alasan yang sah. Jika istri nusyuz, maka kewajiban istri seperti pada pasal 80 ayat 4 huruf A dan B tidak berlaku, kecuali untuk kebutuhan anak. Kewajiban tersebut akan kembali berlaku setelah istri tidak lagi nusyuz. Keberadaan nusyuz harus dibuktikan secara syah. Hak-hak istri mencakup aspek materi seperti mahar dan nafkah, serta aspek non-materi seperti diperlakukan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh disakiti. Suami juga memiliki kewajiban yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin keluarganya, memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada istri dan anak-anak, memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, lalu membangun hubungan yang baik dengan istri. Adapun istri memiliki kewajiban yang pertama melayani kebutuhan suami, baik secara fisik maupun emosional. Lalu yang kedua, menjaga nama baik, kehormatan suami, serta harta keluarga. Lalu yang ketiga, mengikuti ajaran agama dan kepemimpinan suami selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lalu yang keempat, suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan musyawarah. Yang keempat, hukum perkawinan dalam Islam. Dalam syariat Islam, pernikahan memiliki 5 hukum yang berbeda. Yang pertama, wajib. Menurut Imam Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, pernikahan wajib bagi laki-laki secara lahir maupun nafkahkan istri, tetapi tidak bisa menahan diri dari perbuatan maksiat seperti zina. Dalam surah An-Nur ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihu ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayyunimu min fadlih wallahu wasi'un alim, yang artinya
Nikahkanlah orang-orang masih berbujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan, dalam surat An-Nur ayat 32. Yang kedua, haram jika seseorang yakini bahwa dirinya akan menzalimi atau membahayakan istrinya, misalnya karena belum siap secara mental atau dalam kondisi poligami, tidak mampu berlaku adil. Dalam suatu kasus, seseorang terjebak antara keharusan menikah karena takut berzina. Yang ketiga, makruh. Pernikahan dihukumi makruh jika hamba ada kekhawatiran, bukan keyakinan, bahwa pernikahan akan menimbulkan mudarat seperti tidak mampu memberi nafkah, memiliki hubungan yang buruk, atau minimnya rasa cinta. Menurut ulama Hanafi, hukum makruh bisa berubah menjadi haram atau halal tergantung tingkat kekhawatirannya. Sementara ulama Syafi'iyah menyatakan makruh menikah bagi orang yang sudah sangat tua, sakit keras, tidak memiliki hasrat, saling berpergian, atau menikah wanita yang sudah dilamar orang lain dan menunjukkan tanda-tanda menerima lamaran tersebut. Yang keempat, sunnah bagi orang yang tidak memiliki dorongan kuat untuk berzina atau diyakini tidak akan menzalimi istrinya. Dalam hadis Nabi Muhammad mengajarkan bahwa pemuda yang mampu untuk menikah, serta kisah tentang Nabi Muhammad berniat menjalani ibadah. Nabi menegaskan bahwa beliau juga menikah dan menyatakan bahwa siapa yang tidak mengikuti sunnahnya maka bukan termasuk umatnya. Dan yang terakhir, mubah, berlaku bagi orang yang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah, namun juga tidak ada halangan besar untuk menikah. Artinya, pernikahan baginya bersifat netral, boleh dilakukan maupun tidak, tergantung keputusannya sendiri tanpa anjuran atau larangan tertentu. Dari presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.